Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Balik lagi ketemu sama aku Santi. Kali ini aku mau share karena banyak juga mendapat pertanyaan dari teman-teman, terus saudara juga. Kenapa sih ini masalah terkait memilih punya anak hanya satu? Ya kan? Ini pun 2-3 tahun belakangan ini aku mikirin banget kenapa ya sebenarnya aku milih punya anak itu ya baru satu sampai saat ini dan belum nambah. Berusaha mencari jawaban walaupun yang aku katakan biasanya ya nanti dulu deh, repot ngurus anak kan, perlu banyak pertimbangan ini itu. Nah tapi baru beberapa hari belakangan ini aku sendiri baru bisa menyimpulkan gitu ya, pertimbangan-pertimbangan apa sih yang sebaiknya kita pikirkan sebelum mempunyai anak, yang mungkin ini bisa jadi consideration juga buat kalian yang baru mau merit atau baru mau merencanakan punya anak gitu ya, untuk sebagai bahan pertimbangan aja. Jadi yang pertama itu yang perlu dipersiapkan kalau kita mau punya anak ya entah berapapun jumlahnya itu, satu, finansial. Ini pasti ya teman-teman, pasti banget karena kan anak itu berhak untuk bisa mendapat pendidikan setinggi yang dia mau, bisa mengejar atau mendalami passion yang memang dia bakat gitu ya, kesukaan dia apa kita dorong. Nah tentunya itu semua itu butuh biaya teman-teman. Jadi menurutku kita jangan, pandangan aku pribadi ya, jangan terlalu memaksakan oh kita pengen punya banyak anak tapi kita belum mampu nih secara finansial, karena kan sebagai manusia kita sendiri yang bisa ngukur sebenarnya kemampuan finansial itu seberapa gede sih. Itu pun kan kita perlu tambah juga untuk sisi finansial dari sisi kitanya juga nih sebagai orang tua, kan kita juga hidup pengennya masih panjang juga nemenin anak. Nah kita pun kan masih perlu biaya juga ya teman-teman, kita kan nggak kerja juga seumur hidup kan, pasti kita ada masa pensiunnya juga, jadi kita perlu mengalokasikan atau saving untuk diri kita sendiri dulu nih, baru ke anak. Dan di situ kita lihat sebenarnya kita tuh mampunya punya berapa anak sih, menurutku ke arah sana ya. Itu yang pertama. Terus kalau ngomongin yang kedua ini terkait fisik. Fisik ini macam-macam. Yang pertama untuk perkembangan fisik dia, apakah kita bisa mensupport anak-anak ini dengan makanan yang penuh gizi misalnya. Setiap harinya teman-teman, bukan oh setiap minggu sekali atau setiap bulan sekali. Kalau itu mah ya mungkin kita lebih gampang lah ya, tapi kan gizi anak ini perlu kita perhatikan setiap hari. Literally benar-benar setiap hari, mau kita itu ibu pekerja atau ayah pekerja, mau kita ibu rumah tangga, yang penting gizi anak ini harus kita penuhi sedini mungkin. Karena masa perkembangan anak itu kan juga apa ya, paling maksimalnya tuh di saat kecil justru gitu kan. Yang aku dengar juga perkembangan anak terutama kalau cewek itu sebelum monopause itu kita harus kejar tuh gizinya dia, makan banyak protein segala macamnya ya, buah sayur. Nah itu pun aku masih cukup struggling gitu ya dengan satu anak, apalagi aku pikir kalau nanti nambah 2 anak gimana ya ngurusnya gitu kan. Ini baru masalah fisik terkait makanan. Belum lagi ya ini masih makanan juga ya, susunya kita harus perhatiin, vitaminnya kita harus aktif juga sebagai orang tua kan, vitamin apa yang anak perlu butuh dari usia dini, minyak ikan lah atau apa segala macam ya, ini perlu konsultasi ke dokter ya untuk tahu kebutuhan vitamin anak kita itu seberapa banyak. Itu masih dari sisi makanan dan nutrisi ini teman-teman, tenang. Nah masalah selanjutnya yang fisik, bukan masalah ya, maksudnya pertimbangan selanjutnya terkait fisik ini adalah ternyata anak itu juga butuh di train terkait fisiknya. Jangan sampai anak itu nggak pernah olahraga gitu ya. Ya kalau ngomongin kita zaman dulu memang ya orang tua kita sibuk ya whatever lah ya, maksudnya sudah terlanjur juga, tapi anak kita sekarang itu harus kita penuhin juga terkait kegiatan fisiknya. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa anak itu perlu di train fisik sebanyak 3-4 kali seminggu. Nah kita waktunya ada nggak untuk nge-support itu semua? Apakah kita udah terlalu jompo untuk nge-support aktivitas anak atau seperti apa, atau kita terlalu sibuk?
padahal itu hak anak gitu ya. Nah, ini pertimbangan juga terkait ke masalah yang kedua tadi, fisik. Selain nutrisi juga tren fisik anak untuk bisa lebih berkembang, lebih sehat gitu kan, badannya bagus, ya itu perlu diperhatiin juga teman-teman. Ini aspek yang kedua loh, masih aspek yang kedua. Nah, kita masuk ke aspek yang lumayan paling berat juga, yang perlu diperhatikan adalah mental anak. Apakah kita itu setiap hari sudah fulfill sebagai orang tua untuk ngajarin anak terkait sekolahnya, maksudnya jangan sampai lah tertinggal. Harapan semua orang anaknya juara 1, tapi paling enggak kan kita itu bisa fulfill dia untuk enggak tertinggal dari teman-teman lain dulu lah gitu ya, bisa ngikutin pelajarannya, enggak pernah remedi. Apalagi sekolah sekarang itu kan tuntutannya beda jauh dari zaman kita dulu kan teman-teman. Sekarang tuh kelas 1 SD aja seperti anakku itu udah macam-macam pelajarannya, jadi orang tua pun perlu mensupport atau punya banyak energi ke sana, ngikutin sekolahnya, besok ada PR atau enggak, les-les kita perlu penuhin juga. Akhirnya kan nyambung ke masalah finansial tadi gitu kan ya. Terus kalau masalah mental juga kita perlu build anak kita itu percaya dirinya gitu kan, cara interaksi sama orang lain, punya good attitude, punya mental champion atau pemenang. Nah, itu kita perlu tanamkan juga sih dari kecil, supaya ya anak itu nanti tumbuh besar bisa mandiri ujungnya. Kita kan nggak mau apa ya namanya, anak-anak itu selalu tergantung sama orang tuanya, even nanti sampai dia tua besar gitu nggak bisa mandiri kan, jangan sampai ya teman-teman. Jadi kita itu perlu persiapkan secara mental si anaknya ini juga, supaya bisa menjadi ya tadi suportif. Banyak lah ya, maksudnya mental-mental bagus yang perlu kita build juga sebagai orang tua sejak dini. Jangan sampai kita itu terlalu sibuk bekerja sampai nggak bisa ngajarin ini itu ke anak, kan kasihan ya. Lagi-lagi kan anak itu punya haknya juga nih untuk bertumbuh, karena ya anak itu kan tidak memilih dilahirkan ya teman-teman, tapi orang tuanya lah atau kitanya lah, kita yang pengen punya anak gitu kan. Jadi berilah anak itu yang terbaik semampu kita. Menurutku 3 itu sih tadi, finansial, terus fisik, dan mental, itu yang perlu kita pertimbangin sebelum punya anak atau mempertimbangkan untuk punya anak lagi gitu ya teman-teman. Ini versi aku sih, tapi kalau misalnya teman-teman ada pandangan lain atau ada opini, boleh juga share di kolom komentar ya teman-teman. Semoga sharing aku ini bisa bermanfaat, dan see you on the next video. Bye bye.